Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lai Kasbi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang Rasm Utsmani. Saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu pengertian Rasm Utsmani. Pengertian Rasm Utsmani ada 4. Yang pertama yaitu rasm secara bahasa, berarti tulisan atau coretan pena. Yang kedua, Rasm Utsmani adalah kaidah penulisan mushaf Al-Quran sesuai dengan cara penulisan yang disusun dan dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau menyatukan umat Islam dengan satu mushaf standar. Yang ketiga yaitu mushaf yang ditulis sesuai dengan rasm ini disebut mushaf Utsmani. Yang keempat, karakteristik rasm ini berbeda dengan ajaran modern karena masih menggunakan bentuk penulisan Arab klasik atau tanpa titik dan harokat di awalnya, serta memiliki aturan khusus. Materi yang kedua yaitu pendapat ulama terkait Rasm Utsmani. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban mengikuti Rasm Utsmani dalam penulisan mushaf. Yang pertama yaitu jumhur ulama, mereka yaitu seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan banyak ulama qiraat berpendapat bahwa penulisan mushaf harus sesuai dengan Rasm Utsmani. Kemudian hal ini untuk menjaga keseragaman, menghindari perbedaan, serta sebagai bentuk ittiba atau mengikuti sahabat dan ijma' kaum muslimin. Yang kedua, sebagian ulama, misalnya ulama Kufah, berpendapat membolehkan menulis mushaf dengan rasm imla'i atau penulisan sesuai kaidah modern agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Yang ketiga, pendapat tengah, berpendapat mushaf yang digunakan ada dalam sholat, pengajaran resmi, dan hafalan utama harus mengikuti Rasm Utsmani. Kemudian, namun dalam kitab-kitab tafsir, terjemahan, atau buku pelajaran diperbolehkan menggunakan rasm imla'i demi memudahkan pembaca. Materi yang ketiga yaitu 6 kaidah Rasm Utsmani. Para ulama qiraat merumuskan 6 kaidah utama Rasm Utsmani, yaitu 1. Hadfu, yang berarti menghapus huruf tertentu dalam penulisan, seperti contoh kata Ar-Rahman ditulis tanpa alif setelah ro. Yang kedua, ziyadah, yang berarti menambahkan huruf tertentu meski tidak dibaca, seperti contoh sa'u ditulis dengan alif tambahan. Yang ketiga, hamzah, penulisan hamzah memiliki bentuk khusus, kadang ditulis, kadang digugurkan, seperti contoh yu'minuna, kadang ditulis tanpa wawu. Yang keempat, badal, yaitu mengganti suatu huruf dengan huruf lain dalam penulisan, seperti contoh as-sholatu ditulis dengan huruf wawu kecil as-sholawatu. Yang kelima, wasol wa fasal, yaitu menggabungkan dua kata atau memisahkan, seperti contoh fima, kadang ditulis fima. Yang keenam, nakli, yaitu perubahan letak huruf tertentu dalam kata, seperti contoh lakina ditulis dengan bentuk lakinna. Materi yang keempat yaitu urgensi mempelajari Rasm Utsmani. Yang pertama yaitu menjaga keautentikan mushaf. Rasm Utsmani merupakan standar penulisan sejak masa sahabat sehingga menjadi bukti historis keaslian Al-Quran. Kemudian memelihara perbedaan qiraat. Beberapa variasi bacaan hanya bisa dipahami jika mengenal Rasm Utsmani. Selanjutnya, ijma' umat Islam. Umat telah bersepakat menjadikan mushaf Utsmani sebagai acuan. Maka mempelajarinya termasuk bagian dari menjaga tradisi Islam. Kemudian landasan dalam ilmu tajwid dan qiraat. Banyak hukum bacaan bergantung pada bentuk tulisan dalam rasm. Yang terakhir, mencegah penyimpangan. Dengan memahami rasm, umat tidak sembarangan menulis mushaf sesuai logika modern sehingga menjaga kesucian kalamullah. Jadi, Rasm Utsmani adalah metode penulisan mushaf Al-Quran yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dijadikan standar hingga kini. Ulama berbeda pendapat tentang hukum penulisannya, namun mayoritas mewajibkan dalam mushaf standar. Dengan 6 kaidah penulisan yang khas, rasm ini berperan penting menjaga otentitas keberagaman qiraat
serta keutuhan mushaf sepanjang masa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.